Baiklah, teori yang melandasi selanjutnya untuk program promosi kesehatan adalah Trans-Theoretical Model and Stage of Change. Saya rasa Anda sudah familiar dengan teori ini karena beberapa kali pernah saya sampaikan di perkuliahan farmasi masyarakat kalau nggak salah di S1 bahwa behavioral change atau perubahan behavior itu perubahan tindakan is a process that occur in stage. Jadi proses itu tidak semerta-merta satu satu tahap itu selesai, tapi bertahap-tahap. A person moving through this stage is a very specific consequence constitute the change. Jadi individu tersebut sangat bervariasi. Dia berada di stage yang mana dan juga kalau mau berubah kebiasaannya atau behavioral change, dia sangat spesifik. Tiap tahap itu hal-hal yang perlu diperhatikan itu sangat spesifik dan sangat berbeda dengan tahapan yang lain. Ya, jadi trans-theoretical model and stage of change itu mengenal beberapa tahap seseorang untuk berubah kesadarannya atau kebiasaannya akan kesehatan itu pada tahap pre-contemplation, contemplation, preparation, action, dan maintenance. Saya akan jelaskan satu persatu. Tahap pre-contemplation adalah individu tersebut dia tidak berencana untuk merubah kebiasaannya within the next 6 months. Jadi dia dalam 6 bulan ke depan dia tidak memiliki niat, dia tidak memiliki pikiran untuk merubah kebiasaannya. Tadi misalnya kasus obesitas tadi, dia nggak berencana melakukan modifikasi diet, dia tidak berencana untuk berolahraga dalam 6 bulan ke depan. Kemudian masuk ke tahap contemplation. Contemplation, seseorang tersebut mulai untuk consider, mulai untuk berpikir, kayaknya aku perlu deh berubah kebiasaanku dan berniat intending to change within the 6 months. Jadi kayaknya aku niat nih mau berubah, mau mulai mengatur pola makan, mau mulai berolahraga. Niatnya itu berlaku 6 bulan ke depan. Oke, someday dalam 6 bulan ke depan aku akan merubah perilakuku menjadi lebih rajin berolahraga, mengatur pola makan. Nah, itu berarti seseorang tersebut masuk ke contemplation. Kemudian masuk ke level yang lebih tinggi lagi, preparation. Artinya seseorang tersebut sudah merencanakan bulan depan nih saya berencana siap untuk berubah kebiasaan. Itu masuk ke preparation. Action, person has initiated a behavioral change but has done so for 6 months or less. Jadi action tersebut seseorang tuh sudah mulai merubah kebiasaannya. Selama 6 bulan atau kurang dari 6 bulan ya dia udah mulailah. Saya udah mulai berolahraga, saya udah mulai mengatur pola makan, itu masuk dalam action. Sedangkan kalau maintenance, person has maintained, seseorang tersebut sudah maintain itu apa? Sudah bertahan merubah perilakunya for at least 6 months but less than 5 years. Jadi dia sudah mulai berubah perilakunya selama lebih dari 6 bulan tapi masih kurang dari 5 tahun. Berarti dia masuk ke maintenance. Kenapa batasnya 5 tahun? Mungkin dalam waktu kurang dari 5 tahun tersebut sangat banyak studi yang membuktikan seseorang tersebut bisa berubah. Dia sudah mengatur pola makan, dia sudah mengatur olahraga. Kalau kurang dari 5 tahun masih kemungkinan dia bisa merubah ke sikap atau kebiasaan lama. Tapi kalau sudah di atas 5 tahun itu biasanya lebih established lagi. Nah, di sini kita lihat stage of behavioral change, ada grafiknya. Pre-contemplation itu bisa diartikan dia masih unaware, dia masih tidak tahu apa sih obesitas itu. Contemplation dia sudah mulai tahu, oh obesitas itu ternyata gini gini gini, efek merugikan untuk penyakitnya begini begini begini. Dan masuk ke selanjutnya preparation, orang tersebut mulai, "Oh ya aku mau berubah, aku siap-siap mau berubah." Time frame-nya tadi dibaca sendiri ya, time frame-nya dia masuk ke kategori mana. Action tersebut dia sudah mulai beraksi untuk merubah kebiasaannya dan maintenance dia mulai menjaga supaya tidak balik lagi ke kebiasaan yang lama. Nah, pada tahap ini kalau trans-theoretical model and stage of change, dia menjelaskan kan model ini tadi bahwa seseorang kalau mau berubah itu tidak hanya perubahan satu satu tahap, tapi dia berlayer-layer tergantung dia masuk di layer yang mana dan
Orang yang berada pada pre-contemplation dia akan berbeda lagi di tahap preparation, dia akan berbeda lagi strateginya di tahap maintenance. Jadi kita tidak bisa memukul rata, kita mau bikin program sasarannya adalah ini karena setiap individu tersebut memiliki level yang berbeda-beda akan keinginannya untuk berubah. Nah, kalau dia masih dalam tahap pre-contemplation, maka yang bisa program promosi kesehatan sasarannya adalah creating awareness, menciptakan atau menumbuhkan aware atau kesadaran dulu bahwa oh ternyata obesitas itu merugikan. Kemudian kalau dia di tahap contemplation, programnya sasarannya adalah dia membujuk atau memotivasi, ayo berubah, ayo berubah. Kalau dia mau ke tahap preparation, dia edukasi gimana caranya supaya memulai. Kemudian kalau di tahap action, facilitate the action. Membantu kalau orang mau mulai berubah, apa sih yang perlu dibantu? Mengingatkan, membuat jadwal, dan sebagainya. Nah, kalau terus orang tersebut pada di tahap maintenance, strategi promosi kesehatannya, reminder communication, menjaga komunikasi yang baik, reinforce change, diingatkan lagi, di-refresh lagi kenapa gaya hidup mengatur pola makan dan olahraga itu penting, di-refresh lagi. Nah, seperti itu ya. Keterangannya di sini adalah for example meningkatkan awareness, kemudian dramatic relief of symptom or environmental re-evaluation, mengevaluasi lagi faktor-faktor lingkungan. Apa sih efeknya kalau dia itu mencegah atau merubah sikapnya atau merubah kebiasaannya, itu mungkin membantu seseorang itu pindah dari tahap pre-contemplation ke contemplation. Jadi kalau mau pre-contemplation ke contemplation tadi ciptakan create the awareness, change values and belief, kita harus merubah kepercayaannya, merubah nilainya akan sesuatu, tadi jelaskan di sini. Kemudian self re-evaluation, understanding that the personal impact of the behavioral change is useful in moving people from contemplation to preparation. Contemplation ke preparation. Dari dia aware akan permasalahan dan pindah ke persiapan itu perlu self re-evaluation. Apa sih kira-kira hal-hal yang perlu dipersiapkan, sanggup nggak aku untuk berubah, apa saja hambatannya, apa saja faktor yang bisa memperlancar aku untuk berubah, itu di tahap self-evaluation untuk beralih ke contemplation ke preparation. Self-liberation, making commitment to change is used to move people from preparation to action. Jadi kalau mau naik tingkat dari preparation to action, ya harus kita harus bantu individu tersebut untuk membuat komitmen bahwa bisa berubah. During the maintenance phase, kalau di tahap maintenance, kita perlu membantu memberikan support dari keluarga. Reinforce manajemen, kita evaluasi lagi manajemen orang tersebut seperti apa. Apa kesulitannya selama ini untuk merubah pola makan? Apa kesulitannya menjadi aktif berolahraga itu? Apa kesulitannya? Apa hambatannya? Dan stimulus kontrol. Jadi ya mengingatkan lagi, membantu lagi kira-kira apa lagi yang perlu dibantu supaya orang tersebut tetap semangat ya. Nah, kemudian teori yang terakhir yang saya jelaskan adalah social cognitive theory. Sebenarnya itu masuk teori yang dalam level interpersonal, jadi tidak hanya individu, tapi interaksi individu dengan lingkungannya. Social cognitive theory menjelaskan bahwa human behavior, kebiasaan seseorang, itu adalah hasil dari interaksi faktor-faktor individu, faktor-faktor kebiasaan, dan juga faktor-faktor lingkungan. Social cognitive theory ini dikemukakan oleh Bandura pada tahun 1986. Apa saja faktor-faktor personal yang mempengaruhi perubahan sikap akan kesehatan adalah ekspektasinya, kepercayaannya, goalnya, intention shape, and direct behavior. Jadi kalau di sini kita lihat kognitif ya, kepercayaannya, ekspektasinya, pengetahuannya itu mempengaruhi ya atau tidak seseorang tersebut untuk berubah. Kemudian faktor lingkungan adalah social influences and physical structure within the environment. Kalau kita lihat di sini norma yang berlaku di masyarakat, access in the community, influence on other and environmental. Jadi bagaimana sih kedekatan seseorang tersebut terhadap lingkungannya, bagaimana lingkungan tersebut
mempengaruhi seseorang tersebut akan menentukan seseorang tersebut mau berubah atau tidak. Kemudian faktor yang terakhir adalah faktor behavioral. A person behavior, kebiasaan seseorang akan menentukan aspek dari, eee, bagaimana seseorang tersebut dipengaruhi oleh lingkungannya. Coba kita lihat bagaimana skills-nya, bagaimana praktisnya, bagaimana kepercayaan dirinya itu akan mempengaruhi seseorang untuk bisa berubah ya. Mungkin itu dari saya untuk, teori yang melandasi program promosi kesehatan dari Trans Theoretical Model and Stage of Change dan juga Social Cognitive Theory.